Saya udah kasih jamu panas, tapi panasnya nggak mau turun-turun, Pak. Benny. Iya, Pak. Kamu mikirin apa? Pak, kalau lama-lama digini nih orang bisa mati nih, Pak. Pak, kita nggak bisa biarin dia mati, Pak. Ya sudah, kamu ke kampung sebelah sana. Di sana ada dokter. Panggil bawa ke sini. Iya, Pak. Dia nggak boleh mati ya? Dendam gue sebentar lagi terbalaskan. Lu boleh menghela nafas lu sebentar, Siska. Tapi gue bakalan bikin hidup lu sengsara. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kamu mau membuat perhitungan dengan saya? Silahkan. Saya udah siap membuat perhitungan dengan iblis seperti kamu. Aduh sayang, Mama bilang juga apa? Udah cukup, latihannya cukup. Semalaman latihan terus. Pita suara kamu tuh juga harus istirahat supaya kamu tuh bisa tampil prima dalam audisi nanti. Minum. Air apaan tuh, Mah? Ini air hangat sayang, bagus banget untuk memulihkan pita suara supaya kamu bisa memenangkan dalam persaingan. Mil. Aku tuh pasti menang kalau cuma ngelawan anak-anak lain. Yang jadi masalah itu kalau aku ngelawan Alia. Aduh sayang, Alia lagi. Kalau dia sih nggak usah dipikirin. Mama tuh udah atur supaya si Toing menahan si bawang putih itu untuk nggak masuk sekolah sampai kamu benar-benar dinobatkan sebagai pemeran utama dalam pementasan di sekolah. Pagi, Pak. Pagi. Oh, kamu sudah mau berangkat sekolah? Sebetulnya Papa mau memperlihatkan kamu brosur-brosur ini. Brosur apa, Pak? Ini brosur mengenai sekolah dan asrama. Sekolah dan asrama? Iya. Papa dan Mama... Mama? Ini pasti rencana Tante Rika. Bukan. Sini Alia, duduk dulu. Alia, dulu waktu Mama Yasmin masih hidup, Papa dan Mama merencanakan untuk mengirim kamu ke asrama di saat usia kamu seperti sekarang ini. Tapi, Pak, saya nggak mau masuk asrama. Alia, Papa ngelakuin yang terbaik buat kamu. Papa ingin kamu menjadi wanita baik-baik. Emangnya sekarang saya kenapa, Pak? Saya nggak baik-baik di mata Papa. Kamu baik. Kenapa, Pak? Kenapa Papa nggak mau deket sama saya?
Setelah saya berdoa dan doa saya terkabul, Papa malah mau ngejauh dari saya. Kenapa, Pak? Ya sudah, kamu nggak usah menangis. Kamu kan tahu kalau Papa nggak bisa melihat air mata. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Papa nggak maksa. Kamu boleh tinggal di sini. Saya nggak mau masuk asrama, Pak. Mama tuh gimana sih? Gimana apanya sih, ha? Mama bilang Mama udah atur si Toing untuk melarang bawang putih ke sekolah. Tapi nyatanya bawang putih tetap ke sekolah. Ah, yang benar. Ya ngapain juga aku bohong. Mama tuh harusnya jejelin ke kupingnya si Toing itu. Dia kerja untuk Mama, untuk kita, untuk ngeluarin Alia dari rumah ini. Bukannya malam yang ke Alia. Sayang, kita tuh nggak bisa ngeluarin si Alia itu begitu aja di rumah ini, ha? Caranya tuh nggak boleh mencolok. Toh, sejauh ini hasilnya udah lumayan kan? Si Barata aja udah ngira kalau Toing itu adalah si Indra, ya kan? Ya tapi Toing tuh bego, Ma. Dia lupa sama tugasnya. Sayang, si Toing itu bukannya bego, tapi lemah, hah? Nggak kuat kalau ngeliat orang sedih, nggak kuat kalau ngeliat orang nangis gitu. Ya udah tahu dia masih kayak gitu, ngapain juga dipiara? Buang aja dia. Heh, mikir nggak sih ya? Mikir nggak kalau ngomong mikir nggak? Terus bilang apa nanti sama si Barata? Bilang apa? Ya, terus gimana dong, Ma? Alia kan pasti menang, dia udah dipilih sama guru-guru. Siapa yang bilang? Mama punya sesuatu buat kamu. Apaan, Ma? Kamu nggak usah tahu sayang. Yang penting kamu masukin nanti ke minumannya ya. Dan nanti pasti sayang, pasti guru-guru akan ngebatalin untuk milih si bawang putih. Karena suaranya ini kejutan, Hani. Kalau lo nggak curiga, itu artinya lo kebangetan. Gue emang curiga sih, kalau nyokapnya Siska yang ngedalangin semua ini. Tapi yang gue nggak habis pikir, kenapa sekarang bokap gue tunduk banget sama dia? Maksud gue bukan curiga yang seperti itu, Jo. Gue curiganya lain. Bukannya nggak mungkin waktu bokap lo sakit, nyokapnya Siska ngasih sesuatu ke bokap lo. Kayak ramuan dukun, sabu-sabu atau apalah, pokoknya yang aneh-aneh gitu. Nah, sekarang obatnya mulai ngaruh ke otak bokap lo. Makanya pikiran bokap lo jadi limbung. Gila. Gue nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Ini tuh cuma masalah kecil ya. Apanya yang kecil? Gue aja tuh nggak ngerti gitu loh cara nyamperin ini ke minuman. Gini ya, audisi tuh habis jam istirahat. Si Alia pasti nanti ke kantin atau kemana kayak gitu. Lo tinggal campurin cairan ini ke minuman atau ke makanannya. Susah banget sih. Tapi kalau misalnya dia nggak ke kantin? Ya ampun, lo berdua tuh mikir dikit kek. Orang Amerika aja udah bisa bolak-balik ke bulan. Masa lo urusan kayak gini aja nggak bisa? Gue yakin deh kalau orang Amerika bisa. Itu cuma perumpamaan. Lo berdua mikir dong. Yaudah deh, gue coba. Nih, lo bantuin gue ya. Kita juga harus mati nih. Sis, lo udah minum belum? Ini kan audisinya nggak pakai mic. Gue takutnya kalau lo ngomong kenceng-kenceng, ntar suara lo habis lagi. Udah dong. Kayaknya lo juga harus minum dulu deh, Al. Yaudah deh, gue minum dulu ya. Lan, lo apa-apaan sih? Lo kan gak ikut audisi. Kasih prioritas dong buat Alia. Sorry, Al. Nih.
Makasih, gue... Udahlah, kalau orang punya niat baik kenapa nggak diterima sih? Nih. Ya, ayo cepetan. Udah waktunya lo buat audisi nih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Atas permintaan anak-anak dan demi menegakkan demokrasi, maka untuk mencari peran pendamping Ferdi, Alia tetap harus ikut audisi. Ayo Alia, silakan naik ke depan. Terima kasih. Saya terbangun dari tidur, memandang keluar. Langit kelihatan indah, alam kelihatan begitu cerah. Saya tersenyum dalam hati, karena saya merasa Tuhan masih memberkati saya. Saya merdeka, saya bebas. Tapi tiba-tiba awan menutup matahari. Kegelapan seperti menelan saya. Dan saya terasa hampir tidak bisa bernafas. Di depan saya berdiri seseorang. Saya kenal dia. Dia adalah wanita iblis yang ingin menghancurkan hidup saya. Terima kasih. Dan sekarang giliran Siska. Ngapain sih lo? Pakai tepuk tangan segala. Emangnya kenapa? Emangnya dia ngasih lo support? Terima kasih. Saya terbangun dari tidur. Saya terbang. Cukup Siska, silakan turun. Siska, suara ini sangat cocok untuk peran saudara tiri yang jahat. Cukup, yang tadi itu sudah bagus. Boleh saya ulang lagi? Cukup, yang tadi itu sudah bagus. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan hasil audisi hari ini. Untuk pemeran utamanya jatuh kepada Ferdi. Untuk pemeran gadis yang baik jatuh kepada Alia. Untuk pemeran gadis yang jahat jatuh kepada Siska. Awas lo, Al. Lo harus terima pembalasan gue.
Gimana sayang, gimana? Hah? Anak-anak pasti ketawain si Putih habis-habisan kan? Karena tiba-tiba si Putih suaranya berubah kayak nenek sihir. Pasti deh, muka dia tuh merah, nahan malu ya. Kayak kepiting rebus ya kan? Hancur dia sekarang, sayang, hancur. Mah, yang hancur tuh bukannya dia tapi aku. Tiba-tiba suara aku yang mendadak jadi kayak nenek sihir. Sayang, yang harusnya minum ramuan itu bukannya kamu, tapi si Bang Putih. Iya aku tahu, Tia udah masukin ramuan itu ke dalam minumannya dia, tapi nggak ngaruh sama sekali. Malah tiba-tiba mendadak suara aku yang jadi kayak nenek sihir. Padahal sebelum itu nggak terjadi apa-apa. Dan sekarang dia yang jadi pemeran utama ngedampingin Ferdi. Tenang ya sayang ya, tenang. Kita makan dulu ya. Mama masakin makanan kesukaan kami ya sayang ya. Nggak, aku nggak mau makan sebelum dia Mama tendang keluar dari rumah ini, keluar dari kehidupan aku. Apa bahasinya? Pakai banting piring segala. Mau totin lagi, kenapa ayam merinding nih? Bangun. Bangun! Gara-gara kamu ngasih izin ke Putih itu masuk sekolah hari ini, anak saya dibikin malu di sekolahannya. Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Kamu tuh nggak perlu tahu, hah? Yang penting saya kasih kamu waktu 3 hari untuk usir si Putih itu dari rumah ini. Ngerti? Ngerti nggak? Hah? Kalau yang nggak bisa gimana? Kalau kamu nggak bisa, mau, hah? Mau keluarga kamu saya bikin habis semuanya, mau, hah? Terus gimana caranya saya mesti ngusir dia? Dia kan rumahnya dia juga. Memangnya saya nggak tahu apa? Udah cepetan, ganti baju kamu. Terus ikut saya, cepetan. Mau kemana lagi nih? Temenin saya belanja. Karena kamu nggak boleh ditinggal sendirian oleh si Putih yang so alim itu. Bisa-bisa otak kamu ini dicuci, dikasih racun sama dia. Cepetan, ganti. Ganti. Iya. Cepetan. Kampung, kampung. Kak Alia, Ada apa sayang? Om Indra diajak pergi sama Tante Rika. Kemana? Katanya sih mau shopping, tapi nggak tahu shoppingnya mau kemana. Mulai sekarang kamu harus tegas sama agen yang nunggak pembayaran. Jangan di drop barang dulu. Iya Pak. Orang yang diselamatin sama karyawan Bapak gimana Pak? Sekarang dia malah koma. Kasian. Yaudah, sekarang kamu berangkat ya. Udah saatnya gue meres-meres iblis yang ada di Jakarta. Indra harus hidup. Dia harus liatin balasan gue. Apa yang mengganggu pikiranmu? Tentang pengirimanmu ke sekolah yang ada asramanya? Itu salah satunya, Om. Tapi yang utama adalah tentang Papa. Kenapa, Pak Indra? Sejak kecelakaan itu, Papa mulai berubah, Om. Sikapnya aneh. Terus terang, Om juga merasa begitu. Kalau dilihat dari kondisinya, Papa tuh udah sehat banget, Om. Cuman sikapnya aja yang suka aneh. Dia nggak konsisten, terus ngebingungin dan banyak lupanya, Om. Mungkin juga ini karena pengaruh obat-obatan yang diberikan, ditambah lagi dengan shock akibat kecelakaan. Gimana kalau kita periksain Papa ke dokter, Om? Kita cek aja semuanya soal kondisinya. Dan kalau perlu, kita bawa Papa ke psikiater, Om. Saya takut Papa kenapa-napa. Nanti Om akan hubungi dokter kantor, dan bila mana diperlukan, Om juga punya kenalan dokter psikiater. Makasih, Om.
Bawain barangnya untuk ke dalam. Soalnya saya sakit perut. Cepetan! Cepetan! Jalan juga dah. Tinggal di rumah gedong, diajak belanja. Tapi sekarang disuruh angkut barang. Kayak kuliah angkut aja gue. Ini kalau tangga gue tahu, gue bisa, tolong nih. Bisa ketahuan kampung gue, tolong. Pak Indra. Iya. Kamu siapa? Siapa sih kamu? Saya Yudi. Keponakannya Om. Ponakan? Masa Om lupa sih? Papa saya kan kakaknya Om. Astaga. Kenapa saya lupa seperti ini ya? Oh ya, gimana kabar papa kamu? Papa saya kan sudah lama meninggal, Om. Om malah ikut nganter ke pemakamannya. Habis dah gua. Ketahuan bilang gua. Beginilah, Yud. Sejak Om sembuh dari sakit, pikiran Om suka lupa, suka ngambang. Maafin Om ya. Apa-apaan ini? Kok mereka pelukan? Mau apa Benny di sini? Dia pasti punya maksud tidak baik. Pak Indra harus saya kasih pelindung. Om bukan Om Indra. Mana barang-barang saya? Ini apa-apa nih, ha? Apa-apa? Dasar orang kampung, ha? Nggak tahu apa ini barang-barang mahal. Itunya ada orang di luar. Apa sih? Apa-apaan sih kamu, ha? Itu, aduh, ini kedok ayam bisa kebuka ini. Sini, ayo. Nih, dia kesini nih, kesini. Mana orangnya mana? Hah? Labur kemana gitu orang? Tadi ada di sini. Cuma mampus, saya kalau bohong. Sumpah mampus. Terus pakai apa dia kesini, ha? Pakai apa? Ayo nggak lihat dia pakai apaan. Toto ada di sini dia. Yang jelas, begitu dia lihat Aye, dikiranya Aye ini Pak Indra. Terus dia bilang, namanya Yudi. Yudi? Iya, Yudi namanya. Dia bilang ponakan Aye. Karena bapaknya itu abang Aye. Aduh, Toing! Si Indra itu nggak punya abang! Mana ya tahu dia nggak punya abang. Situ nggak pernah ngomong sama Aye gitu. Kena kamu, Toing. Kena kamu dijebak sama dia tuh. Kena! Ini nih salah satu yang Aye khawatirin. Teng. Tampang ini kayak gimana, ha? Tampang kayak gimana? Kalau tampangnya sih keren, lumayan. Umurnya kira-kira sebawang merah bawang putih lah. Toing, kalau ngasih penjelasan tuh yang jelas dong. Jangan bikin saya sakit kepala. Susah ya kerja bareng sama orang geblek. Hancur dah gua. Mana yang akan menjadi warnamu? Hancur dah semuanya. Berantakan semua. Ada apa sih, Om? Itu barusan ada tamu namanya Yudi. Tapi tante kamu nggak percaya. Yudi siapa sih, Om? Bukan siapa-siapa. Mungkin orang salah cari alamat. Gara-gara si Yudi luntur deh senengan gue belanja. Papa apa-apaan sih? Kok mau aja diajak Tante Rika nemenin belanja? Papa nggak cuma nemenin, tapi Papa juga dibelanjain sama Mama Rika. Ini lihat. Lihat, ini bagaimana? Bagus kan? Ini keren kan? Ini dari Sutra. Coba kamu pegang. Itu yang milihin siapa, Pak? Ya, Papa sendiri dong. Yang tahu selera Papa kan cuma Papa.
Biasanya Papa kan suka warna yang kalem-kalem. Gawat. Makin ketahuan dah belang gua. Udah deh, Pak. Papa nggak usah ngerahasiain dari saya. Saya tahu itu pasti seleranya Tante Rika. Iya kan? Iya sih. Papa sih ikut aja. Karena Mama udah milihin yang seperti ini, ya Papa ya aja. Kalau dia mau berubah dan sayang sama Papa, masa Papa tolak? Sayang sama Papa? Apa Papa lupa gimana dia ngejorokin Papa ke tangga sampai Papa koma lumayan lama? Dan apa Papa juga lupa gimana penderitaan saya selama Papa koma? Pak, saya sayang sama Papa. Alia, Papa nggak suka kamu menjelek-jelekan Mama Rika. Mama Rika itu sudah mau berubah. Kita wajib memberi kesempatan untuk Mama Rika berubah. Dan Papa juga minta sama kamu. Kamu harus merubah kelakuan kamu. Bagaimanapun juga Mama Rika itu istri Papa. Dan mulai sekarang, kamu harus belajar hormat sama dia. Ngerti? Ada apa lagi, sayang? Papa. Sekarang saya makin bingung ngadepin Papa. Dia maksa saya untuk ngormatin Tante Rika. Papa udah berubah. Iya. Saya lihat juga dia udah berubah. Malahan tadi saya lihat dia peluk-pelukan sama Benny. Rangkul-rangkulan sama Benny? Di mana? Di sini, di rumah. Mereka ngobrol, tapi saya nggak dengar apa yang mereka omongin keras seperti biasa. Saya harus pergi. Tapi sebelum saya pergi, saya udah kasih pengaman buat papa kamu. Oh, jadi itu yang dibilang Om Indra sama Tante Rika tadi. Tante Rika tadi nggak percaya. Sekarang yang penting kamu harus bisa ngeyakinin papa kamu. Saya pergi dulu ya. Ngapain Benny kesini, Pak? Oh, Benny? Benny siapa? Nggak ada yang namanya Benny kesini. Orang yang tadi datang ke sini, yang rangkul-rangkulan sama Papa. Oh, itu Yudi, bukan Benny. Papa juga udah cerita sama Mama Rika, tapi dia... Yudi? Yudi itu siapa? Nggak tahu. Papa nggak tahu nama lengkapnya. Namanya Benny, Pak. Bukan Yudi. Dia itu komplotannya Rika sama Siska. Masa Papa nggak tahu sih? Papa nggak pernah kenal yang namanya Yudi. Benny. Iya sih. Papa waktu itu masih koma. Sekarang dia balik lagi. Pasti Rika yang ngasih tahu kalau Papa udah sembuh. Mereka pasti ngerencanain sesuatu yang jahat lagi, Pak. Kalau Rika komplotan sama anak itu, terus gua dikemanain? Pak, sifat orang jahat seperti Rika dan Siska sampai kiamat gak akan pernah berubah, Pak. Mereka bukan orang biasa. Hati mereka udah dikuasain sama iblis. Mereka jahat, Pak. Kita menderita karena mereka. Dan saya nggak mau kita menderita lagi. Kamu tenang saja. Papa lagi mikir bagaimana caranya untuk mengusir keluar mereka dari rumah ini. Kalau mereka kita usir keluar begitu saja, mereka pasti akan dendam sama kita. Mama, apa-apaan sih? Pak Barata datang bawa 2 orang dokter, Mah. Hah? Dokter? Mau ngapain dia? Mau ngapain? Mereka mau ketemu sama Pak Indra. Macem-macem lagi dia tuh orang. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Silakan. Gimana kesehatannya, Pak? Sehat walafiat. Syukurlah, Pak. Ini kenalkan, Dokter Hadi. Beliau ini seorang ahli saraf. Dan yang itu Dokter Harahap,
ahli psikiater, Pak. Kalau saya boleh tahu, kenapa Anda membawa dokter-dokter ini ke sini? Saya meminta mereka untuk memeriksa Bapak. Untuk apa, Pak Barata? Suami saya nggak gila dan sarafnya juga nggak rusak, Pak Barata. Begini, Bu. Ini sekedar formalitas saja. Sebab... Tunggu dulu. Anda ikut saya. Saya mau bicara dengan Anda. Apa kamu lihat saya sakit? Apa saya sarap? Apa saya sinting? Ini hanya... Tidak usah hanya-hanyaan. Saya merasa sehat. Saya tahu, Pak. Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Ingat, saya ini bos kamu. Lakukan apa yang saya perintahkan. Bawa dokter-dokter itu pergi dari sini. Lain kali, sebelum melakukan yang macam-macam, lapor dulu pada saya. Ngerti? Mana yang akan menjadi warnamu? Saya... Al, kenapa kamu khianatin cinta kamu ke saya? Demi Allah, Fer. Ini semua rekayasa Siska. Saya kan selalu ada buat kamu. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, Al? Gimana saya mau bilang, Fer? Siska ngawasin saya terus. Fer, saya nggak bohong, Fer. Jangan nangis, Al, ya. Saya sayang kamu. Saya cinta kamu. Awas lo, Al. Lo harus terima pembalasan gue. Terus apa yang terjadi? Pak Barata sama dokter itu pergi gitu aja tanpa meriksa bokap gua karena bokap gua nggak mau diperiksa. Kok bokap lo nolak diperiksa ya? Padahal kan itu buat kebaikannya dia juga. Gue juga nggak ngerti, Jen. Tante Rika tuh bener-bener tahu ya cara pengaruhin orang. Gue rasa lo bener deh, Al. Kayaknya bokap lo udah diracunin sama dia. Mbak, maaf. Oh iya, bentar ya. Biar gue aja, Jen, yang bayar. Soalnya semenjak bokap gue udah sembuh, gue udah pegang uang lagi. Dan sekalian bayarin dulu-dulu. Fer, bentar deh. Lihat deh dompetnya Alia. Tebel banget ya. Dia tuh sekarang boros banget, tau gak sih, Fer? Bokapnya aja sampai pusing-pusing. Soalnya tiap hari dia tuh selalu minta duit sama bokapnya. Makanya bokapnya pengen ngirim dia ke sekolah yang ada asramanya di luar kota. Atau mungkin sekalian ke pesantren. Yang bener, Sis. Yang ngapain juga gue bohong. Gue ngeliat sendiri kok brosur yang dikirim sama orang kantor bokapnya. Terus gue juga lihat ada formulir pendaftarannya. Gue nggak nyangka
orang yang tadinya polos kayak dia bisa berubah nyebelin kayak gitu. Ayo dong cepetan, tuh lihat nih. Loh, kamu kok masih di sini? Saya kan sudah bilang, ambil cucian di laundry. Mas, saya sudah bilang ke Siska Pak ya, nyuruh supir ngambil baju ke tempat laundry, Mas. Nggak bisa. Pokoknya kamu sendiri yang berangkat. Aduh, Mas, tapi kan kerjaan saya banyak sekali, Mas. Kita kan bisa nyuruh supir. Shh, jangan rewel kamu. Dan kamu nggak usah pura-pura acting capek depan saya. Pokoknya sekarang berangkat. Cepat! Alia nggak perlu khawatir lagi sekarang. Saya yakin Pak Indra bisa menangani Rika. Sekarang saya lebih tenang. Sudah dibaca semuanya naskahnya? Udah, Bu. Permisi, Bu. Ada apa, Alia? Bu, saya kurang setuju mengenai isi naskah ini. Di sini tertulis mengenai sikap seorang ayah yang berubah terhadap anaknya begitu dia menikah lagi. Sikapnya menjadi keras dan tidak peduli terhadap anak kandungnya. Apa mungkin? Itu ada dalam kenyataan, Alia. Ya, ibu sering melihat seorang suami yang menikah lagi berubah sikap terhadap anak kandungnya sendiri. Dia akan lebih memperhatikan istri barunya, apalagi kalau mereka sudah punya anak. Lama-lama perhatian terhadap anak pertamanya itu akan berkurang. Tapi gimana mungkin, Bu? Maksud saya, gimana mungkin sifat seseorang bisa berubah begitu cepat? Itulah sifat laki-laki pada umumnya, Alia. Mereka itu lebih cepat tergoda kepada wanita. Apalagi kalau wanita itu muda dan cantik. Tapi itulah kelebihan wanita daripada pria. Ya, ibu pernah melihat seorang suami yang sangat bertanggung jawab dan penurut itu bisa berubah dalam sekejap pada pernikahannya yang kedua. Suatu hari nanti kamu akan mengerti, Alia. Ayo anak-anak, kita lanjutkan latihannya. Enggak mungkin papa saya seperti itu. Halo? Siapa sih nih? Ini gua, Sis. Gue siapa? Lu cepet ya ngelupain orang ya. Mungkin nama Ramon itu bisa ngingetin lu kembali. Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, yang bener dong. Kenceng, yang kenceng. Assalamualaikum. Pa? Ya ampun, yang kenceng dong. Bukan yang itu. Nih, sebelah sini. Nih. Nah. Yang kenceng dong. Aduh. Iya. Setelah menikah, seorang laki-laki akan mencintai istrinya yang baru. Dan perhatian pada anak pertamanya akan berkurang. Malahan bisa-bisa dia tidak akan menyayanginya lagi.
siapapun yang berbuat jahat, cepat atau lambat, akan menerima ganjarannya. Hidup adalah tentang sebuah